Taruh di mana sih? Ah, tahu. Perasaan Enggak, maksudnya kalau ada yang baru sih berarti rasanya ada yang lama dong. Sini kali nih. Aduh. Wah, nggak jelas nih. Ini kalau nyimpen barang nih harusnya tahu tempatnya di mana biar nggak lupa. Pakai aja yang baru mana, yang lama lah. Nyari apa sih? Yuki. Kenapa sih kok pada dimana gitu? Ini bingung banget Yuki. Iya, kita cari sesuatu yang berharga banget gitu. Berharga? Iya. Apa itu? Lagi nyari sendal apa? Selandia lama. Selandia Lama. Selandia Lama kan ada yang Selandia Baru doang. Ya makanya yang lama mana? Yang lama mana? Yang baru. Kebayoran, Iya, iya. kebayoran baru ada kebayoran lama. Oh iya, benar. Di mana ya? Di mana ya? Coba cari-cari. Bingung deh. Dia di dalam air nggak mungkin. Di dalam air. Pekanbaru. Pekanbaru ada. Pekan lamanya Pekan mana? lamanya. Bingung kan? Ini yang kita cari-cari dari tadi. Tapi kayaknya sih ada jawabannya sih. Pasti Kalau emang ada ya. jawaban. Pasti ada Maksudnya jawabannya. ngapain Karena kita kan di cari? pagi-pagi kan kita Mengengehkan. masyarakat. Iya. Oke. Kan kita emang pengen mengengehkan mereka semua. Mungkin kita boleh tanya juga ke sahabat pagi. Tahukah kamu? Iya. Kenapa ada Selandia Baru tapi Selandia Lama nggak ada? Benar nggak sih ada Selandia Lama? Kita masuk ke dalam segmen Tahukah Tahukah kamu? Nah, Yuki udah pernah ke New Zealand? Udah, Oh. untuk syuting kemarin. Udah, wah, Bagus seru banget. Keren, ya. Iya, katanya Sumpah. keren banget. Parah. Itu di Australia? Di bawahnya Australia. Lebih jauh lagi berarti? Jadi dia tuh pas cek di internetnya tentang Selandia Baru, jadi dia perbandingan penduduknya itu justru lebih sedikit penduduknya dibandingkan domba. Banyakan domba di Banyakan sana. domba. Banyakan malah. domba jauh lebih banyak. Nah, sekarang juga kita bertanya-tanya di dalam Kalbu dan Nurani. Namanya kenapa Selandia Baru? Iya, New Zealand. New New Zealand. Zealand. Kalau ada Selandia Baru, di manakah letak Selandia Lama? Ini ada yang nanya nih, bukan kita doang ternyata. Iya. Banyak juga yang nanya. Ternyata asal-usul Selandia Baru itu bisa dibilang cukup unik. Jadi memang diawali dengan perjalanan pelaut Belanda yang terkenal itu menemukan Pulau Tasmania dan Kepulauan Fiji. Ah, Nah, awalnya nih ya, mereka melaut dan mendarat di pulau yang sekarang jadi Selandia Baru di tahun 1640-an. Para pelaut yang bernama Hendrik Brouwer and John Blue ini, kalau pulau yang mereka temukan itu bukanlah negara bagian Amerika Serikat. Akhirnya mereka memberikan nama area itu dengan nama New Zealand yang berasal dari nama Zeeland, sebuah provinsi barat negara Belanda. Jadi penamaan dari Zeeland ini sengaja dilakukan karena provinsi Zeeland ini terdiri dari berbagai pulau dan semenanjung. Zeeland juga berarti pulau laut dalam bahasa Belanda. Oh, Jadi begitu. pas ditemukan ternyata ini bukan dari bagian dari Amerika dan gitu deh pokoknya. Iya, pokoknya begitulah. iya. Tapi Jelasinnya emang bingung kayaknya ya. New Zealand sama Amerika agak jauh juga sih. Agak jauh, mungkin sih kan namanya juga pelaut kan. Pas Iya, ketika benar. ditemukan mereka pikir ini kayak masih bagian tapi kayaknya terlalu jauh deh, nggak mungkin. Ini adalah negara baru gitu, New Zealand. New Habis itu Zealand. akhirnya di ini ya. Jadi nggak ada kebayoran lamanya lah gitu, nggak Oh, ada iya, ternyata. nggak ada ya. Itu aja. Ah, Ini ternyata ada sahabat begitu. pagi yang mau tanya nih ke kita nih ya. Cobalah Coba deh. kita dengar aja nih sahabat pagi mau nanya apa. Halo? Halo, Ya. halo Bang Andre, KST. Hai, Ada dengan Yuki siapa juga di ini? sini. Ada Yuki juga di sini nih. Ini Amika di Jakarta. Oni. Ami. 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 Oke, silakan Ami. Mm-mm. Bang Andre sama Kak Hesti, kan zaman sekarang tuh kayaknya udah jarang banget ya orang yang datang ke kantor pos buat kirim surat tuh. Ya. Nah, karena sekarang udah banyak yang pakai email kan. Iya. Nah, by the way, Bang Andre sama Kak Hesti, tahu nggak sih siapa penemu email? Siapa penemu email? Kemarin sih yang nemuin email si OB ya, office boy belakang tuh kemarin nemuin ada. Gue email dia OB. Dia lagi nyapu-nyapu, ada email di situ. Oh gitu. Si email, Iya. anaknya. Anaknya. Itu mah anaknya namanya si email, bukan email. Email. Electronic mail. Email Nah. mau buat gigi. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya kita sempat nggak ngeh juga ya. Iya. Siapa yang pertama kali yang menemukan email? Surat Kalau elektronik menurut mail. Yuki, Apa ya? Yang nyiptain. nyiptain email-emailan itu. Kalau menurut aku yang nyiptain email adalah yang bikin. Yang bikin Bener banget. gue Luar suka. biasa. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ini memang ada yang penemunya. Iva Ayadurai.
pria asal India. Dialah sang penemu email pertama kalinya. Oh. Ia menemukan sistem email itu ketika dia berusia 14 tahun. Jadi dia lahir dari keluarga Tamil di Bombay. Usia 7 tahun dia pindah ke Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan sewaktu ia sekolah menengah ke atas, SMA, ia mendapatkan tugas membuat sistem email untuk University of Medicine and Dentistry of New Jersey. Nah, kala itu tugasnya hanya meniru sistem surat menyurat yang masih berbasis dokumen kertas. Itu menjadi sebuah software. Akan tetapi ia mengubahnya menjadi versi elektronik dengan lebih dari 50.000 kode yang ia tulis. Nah, dengan ini dia berhasil untuk mereplikasi sistem surat menyurat yang biasa, yang kayak ke kantor pos lah ya, antar kantor secara elektronik, sebagaimana yang disebut sekarang dengan email. Itu tadi jawabannya ya, yang menemukan itu adalah orang India si Siva. Tapi kalau Hotmail, itu yang menemukan itu orang Indonesia. Siapa emang? Hotmail Paris. Itu Hotman. Wah. Oke. Hotman, itu Hotman. Oke, Hotman. Iya, ya, sorry. Oke, kita juga membuka buat sahabat pagi di pagi_net dengan hashtag pagi-pagi tanya Andre Hesti. Ini udah ada yang mau nanya nih sama kita nih ya. @dwi_derajat_098. Aku punya pertanyaan nih, kenapa jam tangan dipakai di sebelah kiri? Hayo. Saya pakai sebelah kanan. Dia kanan. Saya di kanan. Oke, berikutnya. Next. Sebenarnya ini Tapi emang ada kanan kiri sih. ada kanan Iya, kiri. kiri, Tapi memang kanan kebanyakan dua. sih kiri. Kalau di kanan itu kadang-kadang kita bahaya ya. Kenapa emang? Kalau misalnya kita lagi makan di restoran gitu kan. Lagi makan, tiba-tiba ada yang nanya, jam berapa? Oh, kita lagi nyuap kan. Kita lagi nyuap, ditanya jam berapa? Ketulek gitu. Jauh ya pikirannya, jauh banget. Dulu tuh sebelum jam tangan itu ditemukan, banyak orang zaman dulu kan biasanya kita suka lihat tuh film-film kayak Sherlock Holmes apa gimana iya, tuh iya. yang dicantolin Cantol terus di kayak situ ya? set gitu. Ada rantainya. Yang Itu bulat-bulat. Betawi juga tuh. Arloji, Oh, betul juga ya. Arloji, Iya, arloji arloji juga. saku Tuan namanya. tanah zaman dulu lah. Iya, nah biasanya arloji saku ini juga suka disimpannya tuh di saku celana bagian kiri. Oh, di kiri. Gitu. Nah, terus setelah jam mulai populer, maksudnya jam tangan, arloji juga banyak dipakai di sebelah kiri jadinya. Jadi kayak semacam kebiasaan kali ya. Kebiasaan dari zaman dulu ya. Iya, jadi menurut situs Witifeed, hal ini dikarenakan kebanyakan orang tidak kidal. Anda kidal? Saya nggak kidal Nggak tapi kidal tapi kidal. kanan. kenapa pakainya di kiri? Itu karena kalau kanan kan lebih sering beraktivitas. Jam tangannya bagus lagi apa ya? Iya, matoa. Oke, untuk sahabat pagi, Oh, ini kita ada lagi ya? ada video ya yang akan memberikan tips kepada kita ya. Pertanyaan. Oh, pertanyaan kepada kita. Oke, ini dia tayangan. Halo Teh Hesti dan Bang Andre, nama aku Izut. Mau nanya nih, kenapa letak kancing baju pria dan wanita beda? Terima kasih. Itu yang tadi kita bahas. Coba cek kancing baju cewek di kanan atau di kiri? Kiri. Kan? Kiri. Cowok kanan. Oh iya. Kenapa ya? Kenapa Itu ya? kadang-kadang suka nggak nge. Coba deh cek lemari pakaiannya. Kalau di kemeja biasanya kalau kemeja cewek itu di kiri kancingnya. Oh gitu Kemeja cowok itu di kanan. Alasan Alasannya apa pertama, ini ternyata kalau berpakaian wanita bangsawan zaman dahulu itu sering dibantu oleh pegawai kerajaan. Jadi kebanyakan para pegawai itu menggunakan tangan kanannya, jadi kan lebih gampang. Alasan kedua, ternyata saat perang pria itu memegang pedang di tangan kanannya, sementara perempuan itu menjaga bayinya di sebelah kiri mereka, benar. Bayi itu biasanya taruh di kiri, pedang di kanan. Jadi lebih mudah bagi pria untuk membuka kancing bajunya menggunakan tangan kiri mereka saat mereka disibukkan dengan lagi perang gitu. Misalnya lagi perang, kepanasan. panas nih gitu. Buka baju gampang bukanya gitu kan. Ngapain lagi perang buka baju? Iya benar. Mungkin biar keren gitu ya. Sedangkan biar kayak di film ya, biar kayak agak-agak set gitu ya. Oh iya. kalau wanita beda. Sedangkan wanita ini menjaga bayinya kan dengan tangan kiri. Tangan kiri. Jadi akan lebih mudah untuk membuka kancing saat menyusui. benar. Kalau kancingnya berada di sebelah kiri. Ada juga sahabat pagi yang ternyata kepo banget nih sama Yuki Kato. Siapakah itu? Boleh lah ditanya nih ya. Halo. Halo, Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa? Di mana? dari Aida di Bogor. Aida di Bogor. Aida di Bogor, oke. Mau tanya apa sama Yuki nih? Mau nanya gini, Yuki Kato kan jago banget acting tuh. Gimana sih caranya biar gampang acting nangis? Kepo banget nih. Kalau dulu ya, waktu aku masih kecil banget,
itu tuh selalu mikirnya, tapi amit-amit sih, mikirnya tuh kayak orang tua meninggal gitu. Jadi itu paling cepat untuk aku ngeiniin nangis itu, tapi dulu waktu kecil. Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa kayak trik-trik seperti itu tuh udah nggak umpan gitu. Jadinya lebih apa ya? Kalau belakangan ini sih aku lebih suka kayak untuk emang nempelin akunya ke karakternya, terus jadi tahu perasaannya si karakter ini gimana, terus ya udah go with the flow gitu. Tapi Anda cocok sekali nanya ini ke Yuki ya. Kalau nanya ke saya nggak bisa jawab. Karena saya pernah latihan seperti Yuki ya, pengen nangis itu keluar air. Yang keluar air apa? Yang keluar dari kuping. Jadi saya nggak berhasil gitu. Dari kuping. Jadi dari mata gitu. Ini mohon maaf cari mainan buat kucing saya. Buat kucing. Ya kebetulan saya punya kucing lucu banget ya. Mainan, oh ini aja beliin dia laptop. Hebat ya. Keren banget, kucingnya mahal ya. Ya, Beliin laptop. Oh my God, why not? Kenapa kacang ya? Enggak, aku punya teman si Bu Barbara ya. Aduh, jangan suruh kesini dia. Pusing saya kalau main dia. Dia tuh doyan banget beliin laptop buat kucingnya. Masa sih bisa begitu? Iya. Buat apa kucing dibeliin Iya, nggak tahu, laptop? makanya saya katanya gitu, katanya suruh beliin laptop. Tapi ada emang orang lain juga yang kayak gitu, ada. Dibeliin Bener, laptop. dibeliin laptop. Coba nanti aku kucing aku di rumah, aku pinjemin laptop aku aja tapi nggak aku beliin. Makanya laptopnya beda, bener-bener laptop khusus kucing. Oh, oke, Ya, oke. bentar ya, ntar kita jelasin ya, tetap di pagi-pagi. Semangat!